love is. I don't know what faithful love is. They all always come and go, but it turns out I found it in you. Don't know what sincere love is. I don't know what faithful love is. Come and go, but it turns out I found it in you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. You give me, I know I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. One thing I know, I found all I need. You promised me you'd never leave me. You give me strength, you give me chains when I fall and I'm far from you. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. You give me strength, you give me change when I fall and I'm far from you. Whoa. You give me love, everlasting love. I never want to lose you. I never want to lose you. I never want to lose you. Jiwaku memuliakan Tuhan, mulutku meninggikan nama-Mu, sebab kasih-Mu besar di dalam hidupku. Kau Tuhan, kota bentengku. Pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Kebenaran-Mu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkat-Mu penghiburan
rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Pengorbanan-Mu selamatkan hidupku. Kebenaran-Mu itu yang menuntunku. Gadamu dan tongkat-Mu penghiburan bagiku. Yesus, Engkau keselamatanku. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu, buat segala rahmat-Mu di dalam hidupku. Ku bermazmur meninggikan nama-Mu Yesus, karena keadilan-Mu, karena karya kasih-Mu tak pernah berhenti bagiku. Ku
Satu-satunya Tuhan Allah yang hidup di dalam hidup kami. Kau segalanya ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dengan segenap hati kami mau katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Yes, Lord. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu
bisa kami mengerti dan memahaminya. Makasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, shalom. Puji Tuhan, senang kita boleh bertemu lagi hari ini. Nah, saudara, di minggu yang terakhir dari bulan Maret ini, kita tahu kalau sampai hari ini kita ada, semua adalah karena kasih setia Tuhan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan mau belajar sesuatu dari firman Tuhan. Bagaimana supaya kita sebagai anak Tuhan mengalami terus pertumbuhan. Nah, saya hari ini kita akan membahas dari satu topik ya. Dan biarlah topik ini boleh saya beri judul menikmati hidup dalam pintu yang terbuka. Nah, saudara, kita tahu kalau kita pergi ke satu tempat pintunya tertutup dan itu kita nggak bisa masuk. Kita nggak tahu isinya di dalam apa. Tapi kalau kita sudah pintunya terbuka dan kita tahu di dalam itu isinya apa, nah, dalam kehidupan rohani kita, bagaimana kita bisa menikmati hidup dalam pintu yang terbuka. Nah, kita akan buka Alkitab kita dari kitab Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7 dan 8. Matius pasal yang ke-7, ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama ya. Matius 7 ayat 7 dan 8. Ya, 2, 3. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ini adalah satu bagian daripada topik waktu Yesus khotbah di bukit. Topiknya adalah tentang hal pengabulan doa. Bagaimana sampaikan Bapa kami yang ada di surga, doa Bapa kami. Saudara, doa Bapa kami bukan tidak boleh 12 kali sehari indah. Ya, konsep pemahaman tentang doa Bapa kami. Nah, saudaraku, hari ini kita akan belajar bagaimana satu keinginan kita adalah bagaimana supaya doa kita itu dikabulkan. Nah, hidup dalam pintu yang terbuka. Dikatakan ini merupakan satu pola bagaimana kita akan menjalaninya step demi step, langkah demi langkah. Nah, tentu keinginan kita adalah bagaimana kita itu mengalami supaya pintu itu terbuka buat kita. Saudara, dikatakan yang pertama mintalah, yang kedua kemudian cari, baru ketoklah pintu. Nah, kita mulai dengan kata dikatakan mintalah maka kamu akan, dibilang apa? Minta maka kamu akan menerima. Jadi kalau saudara tidak terima, bisa jadi karena belum minta. Nah, Tuhan bilang minta supaya engkau menerima. Maka kita harus minta. Ini langkahnya, minta. Nah, saudaraku, minta sampai kita menerima. Kita minta sampai kita menerima. Kalau belum terima, ya minta lagi. Karena kita belum terima. Jadi minta sampai kapan? Ya sampai kita terima. Nah, kalau belum terima, ya teruslah meminta. Karena kan ayatnya bilang, mintalah maka kamu akan menerima. Jadi kalau belum menerima, ya minta lagi. Sampai kapan? Ya sampai terima. Dan terus berapa lama? Ya sampai terima. Bisa sebulan, bisa setahun,
Yang penting kita minta dulu, ya. Nah, sehingga setiap kali yang kita minta tidak selalu, tapi kita harus terus minta. Tapi saudaraku, ada sebetulnya cara yang lebih baik yang Tuhan siapkan kepada kita. Nah,